Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau cek kehadiran kalian dulu nih. Apakah ada di antara kalian yang gak hadir hari ini? Hadir semua. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau kalian sudah hadir semua, alhamdulillah. Gak ada yang sakit, gak ada yang izin. Nah, jadi alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membaca doa belajar. Apakah di antara kalian ada yang mau ke depan, mau memimpin doa? Tia, silahkan maju ke depan. Bismillah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silahkan Tia. Nah, jadi sebelum pelajaran kita mulai, Bapak minta kalian berdiri semua. Nah, coba kalian cek kerapian kalian. Yang bajunya keluar dimasukin. Lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada silahkan diambil. Sudah bersih semua. Nah, jadi yang namanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kelas kalian bersih, maka enak juga kalian belajarnya. Ya udah, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kalian Bapak minta kita sama-sama tepuk anak soleh. Nah, jadi kita mulai dari sekarang. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes. Nah, sekarang Bapak tanya nih, ada yang ingat pelajaran minggu kemarin? Apa tadi? Mengenal nama-nama Allah. Mengenal nama-nama Allah. Nah, tentang apa mengenal nama-nama Allah kemarin? Al-Mumit, apalagi? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nah, jadi minggu kemarin kita belajar tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Di antaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit yang maha mematikan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Allah yang maha mematikan, artinya semua yang bernyawa pasti mati. Nah, adabnya kalau kita mengetahui nih bahwa kita pasti mati, maka kita jangan berbuat dosa dan juga perbanyak mengucap istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, pelajaran selanjutnya, pelajaran kita hari ini yaitu tentang kitab-kitab Allah. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? Ada berapa? Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Nah, ayo. Iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada siapa? Kitab. Nah, hari ini kita belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan video berikut ini. Kalian dengarin, kalian perhatikan dengan seksama. Nah, sekarang
Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Yang kedua, mampu menentukan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dengan tepat. Yang ketiga, mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya dengan benar. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kegiatan pelajaran kita hari ini menyenangkan, maka Bapak ada suatu kertas nih buat kalian diskusikan. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kalian nanti tugasnya berdiskusi. Kita bagi kalian menjadi berapa? 3 kelompok. Nah, jadi satu kelompok nanti dapat satu tugas, satu kertas yang nanti kalian cari permasalahannya di sini, kalian jawab. Nah, sekarang silahkan kalian bagi kelompok dulu. Dah, sekarang bagi kelompoknya. Bagi kelompoknya. Gimana hasil diskusi kalian hari ini? Udah bisa? Paham? Jadi apakah kalian mengerti apa yang kalian diskusikan hari ini? Nah, kalau mengerti, nah sekarang Bapak minta kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Siapa yang mau pertama kali? Oh, yang mana? Kelompok sana, ayo. Kan tadi ada yang namanya kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ayo berdiri. Ya, ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, ya, terus baca. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita kasih tepuk tangan dulu buat. Nah, selanjutnya dalam kitab-kitab suci terdapat ajaran terpuji. Nah, ayo, siapa yang mau ajaran terpuji apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang wajib kita ketahui? Yo, sini. Yo, silakan berdiri. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya rajin sholat 5 waktu dan selalu berdoa ketika selesai sholat. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Misalnya saling mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu teman.
Apabila temanmu naik sepeda lalu terjatuh, maka segeralah ditolong. Nah, jadi ajaran yang terpuji yaitu saling tolong menolong. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok mana lagi yang belum? Nah, angkat tangannya kelompok yang belum. Nah, silakan berdiri. Ayo, siapa yang mewakili satu? Yo, silakan berdiri. Ya. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, misalnya memberi makan pada hewan peliharaan kalian, kucing, ayam, dan lain-lain. Merawat tanaman pot bunga yang ada di lingkungan sekolah dan rajin menyiramkan air. Ajaran terpuji kepada diri sendiri, misalnya rajin memotong buku yang sudah panjang dan berpenampilan rapi serta menutup aurat. Nah, dah kita kasih tepuk tangan lagi. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah paham semua. Nah, selanjutnya nih, kalau kalian sudah paham semua, Bapak tanya kalian nih. Nah, jadi Bapak mau tanya sama kalian. Ini Bapak sudah sediain nih. Apabila ada temanmu yang nggak bisa membaca Al-Quran, apa yang kamu lakukan? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan berdiri. Membantu dia dengan mengarahkan supaya dia mau mengaji dengan kepada ustaz. Oh, jadi kata Rida, ketika ada temannya yang nggak bisa ngaji, membantu mengarahkan dia mengaji kepada ustadz. Nah, dah, berarti itu termasuk ajaran terpuji dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, kan kalian sudah diskusi tadi, sudah cari. Ada yang tahu apa jawabannya? Yo, siapa? Ya, maju. Atau berdiri aja. Yo, berdiri. Siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, Tia. Ya. Karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir juga. Nah, jadi jawaban si Tia tadi karena Al-Quran adalah kitab terakhir dan Nabi Muhammad juga Nabi terakhir. Jadi sebagai penyempurna ajaran-ajaran terdahulu. Dah, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi sebelum pelajaran kalian berakhir, kalian susun kembali meja kalian semua. Kembalikan seperti semula. Pelajaran kalian berakhir, Bapak minta kalian jawab pertanyaan berikut ini. Jadi ada lembar jawaban, kalian jawab sekarang. Setelah selesai, kalian kumpulkan sama Bapak. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar tugasnya. Kalian hari ini, ternyata di antara kalian ada yang mendapatkan nilai 80. Nah, ada juga yang di bawah dapat nilai 70. Satu orang ada yang dapat 70, ada yang satu orang dapat 80, semuanya dapat 100. Nah, jadi tangan dulu buat semua. Nah, jadi sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya sama kalian, apakah dari pelajaran hari ini kalian sudah paham semua? Paham? Nah, sebelum pelajaran kita berakhir, Bapak akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Nah, ada yang mau bantu? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo, yang mau bantu Bapak angkat tangannya. Dari Allah yang kita yakini adalah itu diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, stop. Jadi minggu depan kita belajar tentang anak soleh. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca surah Al-As sama mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.